Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita membuka atau membuat absensi di Google Classroom di kelas kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama kita lakukan tentu saja membuka Google Classroom kita. Ya, kita kalau di sini saya membukanya di Chrome. Ya. Nah, setelah terbuka kelas kita, ya. Ini kelas kita nih. Nih, saya buka kelas saya. Nah, kemudian kita masuk ke tugas kelas. Kita buat tugas kelas di sini. Ya, kita buat tugas kelas. Di situ ada absensi, materi, tugas, penilaian, ya. Nah, saya buat ketik tanda buat. Ya, kita akan membuat absensi atau daftar hadir. Nah, yang mana yang kita pilih? Nah, kita ketik tugas saja. Kita ambil tugas saja, bukan tugas kuis atau pertanyaan karena kita bukan membuat materi ya. Jadi kita ambil saja di tugas. Kita ketik tugas. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, nanti kita di kolom judul kita buat boleh, kita buat absensi boleh. Kita buat absensi boleh, ya. Atau kita buat daftar hadir juga boleh. Kita hapus, kita buat daftar hadir boleh juga. Bebas ya, daftar hadir boleh juga. Nah, kemudian kita lihat di bawahnya. Ini agak rumit menghilangkannya ya. Tidak dinilai. Ya. Jadi poin kita buat tidak dinilai. Kemudian tenggatnya. Kita buat tenggatnya karena hari ini materinya untuk hari ini tentu kita buat tenggatnya hari ini ya. Kita buat batas waktunya seperti ini. Oke. Kita klik. Oke, udah kita tutup. Udah kita tentukan. Nah, kemudian kita mulai membuatnya. Dimana kita buat, kita ketik dibuat ya, bukan di sini, bukan ditambahkan, kita ketik dibuat di sini. Ada pilihan di situ dokumen, slide, spreadsheet, gambar dan formulir. Karena kita akan bekerja di Google Formulir ya, di Google Form, maka kita ketik di sini di formulir. Nah, maka kita akan masuk ke Google Form. Kita akan masuk di Google Form. Sebentar. Nah, kita masuk di Google Form. Nah, di sini kita ketik judul kita. Apa judul kita? Boleh kita buat absensi, boleh kita buat daftar hadir. Kalau saya buat daftar hadir. Ya. Buat daftar hadir. Atau daftar kehadiran atau absensi boleh. Nah, kemudian di pertanyaan pertama ini, kita opsi pertama ini tentu saja kita buat nama siswa. Nama siswa. Ya, kalau nama siswa tentu dia bukan optionnya, bukan pilihan ganda, tentu jawaban singkat. Nanti di sini Bu, di sini ada option jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang. Nah, karena kita menanya nama siswa, tentu kita pilih adalah jawaban singkat sehingga siswa nanti bisa mengisikan namanya. Kemudian kita ketik tanda wajib diisi. Kita klik tanda wajib diisi ya, karena siswa harus mengisi namanya. Kalau tidak, dia tentu tidak bisa mengirimkannya. Kemudian langkah selanjutnya membuat pertanyaan berikutnya. Nah, kita kliklah tanda positif di sini. Untuk tandanya menambah pertanyaan. Nah, di sini apa yang harus kita buat?
Ini bebas ya, apa yang ingin kita buat di kolom daftar hadir kita, di daftar hadir di absensi kita, apa saja akan kita buat. Kalau saya buat pertanyaan apakah, ya, bisa apakah Ananda hadir, boleh apakah Ananda hadir hari ini, boleh Ananda hadir hari ini, hadir hari ini. Nah, di sini kalau seperti ini, apakah Ananda hadir hari ini? Atau apakah Ananda mengikuti materi hari ini? Boleh, apakah Anda mengikuti materi hari ini? Materi hari ini, boleh. Apakah Ananda mengikuti materi hari ini? Bisa. Apakah Ananda hadir? Kita buat hadir saja ya. Apakah Ananda hadir hari ini? Nah, di sini kita bisa pilih. Kalau kita mau buat jawaban singkat, boleh. Ya, berarti nanti anak-anak akan menjawabnya, ya, saya hadir Bu, saya hadir Pak. Ya. Atau kita membuatnya pakai centang, atau kita bisa buat kotak centang. Kalau kita kotak centang, tentu ada option, ada pilihan, itu iya. Kemudian yang kedua, tidak. Ya, kita buat tidak. Satu ya, satu tidak. Nah, ini bebas. Apa yang akan kita buat? Nah, kalau saya, ya, saya lebih memilih pilihan ganda. Karena di sini saya bisa membuat option hadir. Apakah Ananda hadir hari ini? Hadir. Di sini izin. Kemudian di sini sakit. Tentu saja kalau dia izin atau sakit, dia bisa terlambat. Misalnya dia tidak mengisi tepat waktu sesuai dengan tenggat yang diberikan, tentu dia nanti mengisinya dengan kata izin. Kenapa dia tadi bisa terlambat, tidak mengisi tepat waktu, tidak mengisi absen tepat waktu karena dia izin. Kemudian atau karena dia tadi sakit, ya. Jadi itu optionnya. Kemudian kita buatlah wajib diisi. Oke. Jadi kalau dia hadir, tentu dia hadir sesuai dengan tenggat waktu ya, sebelum tenggat waktu berakhir. Nah, kemudian kita tambah materi di bawahnya. Kalau kita ingin menambah satu lagi option, misalnya kita buat di sini materi. Jadi siswa yang hadir tentu harus bisa menunjukkan materi apa yang diberikan hari ini. Materi, kita tulis di sini jawaban singkat. Jadi kalau siswa yang hadir tentu dia bisa menjelaskan materi apa yang dia terima hari ini. Nah, kalau siswa yang tidak hadir atau izin atau sakit, dia bisa menjawab, dia tetap menjawab karena di sini ada, kalau kita tentukan di sini wajib diisi. Dia bisa menjawab, tadi saya tidak hadir, saya sakit, saya tidak mengikuti karena saya izin. Tapi dia harus menjawab karena ada di sini disediakan jawaban singkat dan di sini wajib diisi. Jadi setiap siswa memang harus mengisinya. Apakah dia izin, apakah sakit, dia mengisi. Kemudian setelah semuanya selesai, ya, kita lihat bagaimana siswa melihat absensi itu. Kita lihatlah pratinjau hasil kerja kita. Apa yang akan dilihat siswa di absensi nanti? Kita klik tanda 3 di sini. Kita lihat tanda mata di sini atau pratinjau. Nah, seperti inilah nanti yang dilihat siswa, yang diisi siswa. Ada nama, dia isi, jawaban Anda, dia isi. Kemudian apakah Anda hadir hari ini? Nah, dia jawab hadir, dia klik ya optionnya. Kemudian materi, kalau dia hadir tentu dia tahu materinya apa. Kalau dia izin, dia bisa isi nanti maaf Pak atau maaf Bu, saya tidak mengikuti materi. Atau kalau dia sakit juga begitu, maaf Bu, maaf Pak, saya tidak, atau bagaimana dia menjawabnya, saya tidak tahu karena saya tidak hadir, bisa ya. Nah, seperti inilah option yang dilihat siswa. Kemudian setelah dia isi nanti dia kirim.
Nah, kembali kita balik ke dosen kita. Nah, kita sudah selesai mengisi membuat daftar hadir. Kita sudah lihat tadi di pratinjau seperti apa yang dilihat siswa. Maka kita kembali ke kelas kita. Kita kembali ke Google Class kita. Ya. Kita tutup. Nah, sebelum kita posting, sebelum kita posting, ini udah petunjuk. Oke. Sebelum kita posting, judulnya udah daftar hadir. Nah, kita lihat tenggatnya sudah, poinnya sudah tidak dinilai. Tenggatnya sudah kita tentukan hari ini. Kemudian tenggatnya ini karena di sini saya hari ini karena saya buat sesuai dengan tanggal hari ini ya. Karena hari ini harus diisi anak, maka hari inilah tenggatnya. Kemudian di topik saya kliklah di topik. Di mana mau saya letakkan? Tentu kalau daftar hadir saya letakkan di absensi. Ya, kalau daftar hadir tentu saya letakkan di absensi. Nah, kemudian setelah lengkap, maka kita tugaskan. Kita klik kata tugaskan. Klik kata tugaskan, maka dia masuk di tugas kelas, yaitu mengisi daftar hadir. Ya, letaknya pas di absensi. Ini daftar hadir yang kita buat tadi. Jika kita klik daftar hadirnya seperti ini. Ya, jadi nanti jika anak-anak melihatnya seperti ini nanti dia buka. Nah, inilah tampilannya ya yang diisi anak. Oke, kita kembali ke Google Class kita. Nah, seperti ini. Jadi ini dia daftar hadir tadi. Ya. Jadi demikianlah tutorial cara membuat daftar hadir atau absensi di Google Classroom. Semoga bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran online kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.